Manchester United menyuguhkan drama comeback dramatis untuk membekuk tuan rumah Manchester City dengan skor 2-1. Pasukan Ruben Amorim mencuri 3 poin penting dari kandang rival sekota. Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024, Man City meladeni Man United di Etihad Stadium dalam duel pekan ke-16 Premier League 2024/2025. Laga diprediksi alot, mengingat kedua tim sama-sama tidak dalam kondisi terbaiknya. Kali ini MU kebobolan lebih dahulu di babak pertama. Josko Gvardiol mencetak gol yang membawa Man City unggul di menit ke-36. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. MU lantas merespons di babak kedua. Ruben Amorim membuat sejumlah pergantian pemain. Akhirnya, Bruno Fernandes menit 88, dan Amad Diallo menit 90, membalikkan kedudukan lewat gol di menit-menit akhir. Gelandang Man City, Bernardo Silva, melontarkan kritik tajam kepada rekan-rekannya setelah kekalahan mengejutkan 1-2 dari rival sekota, Man United, Minggu malam tanggal 15 Desember tahun 2024. Meski sempat unggul lebih dulu melalui gol pembuka Josko Gvardiol, Man City harus menyerah setelah 2 gol cepat dari Bruno Fernandes dan Amad Diallo di menit-menit akhir pertandingan memastikan kemenangan bagi Man United. Hasil ini membuat Man City hanya meraih 1 kemenangan dalam 11 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Sang juara bertahan Liga Inggris bahkan mencatatkan poin per pertandingan terendah dibandingkan tim Liga Inggris lainnya sejak awal November. Bernardo Silva tidak menahan diri ketika menyampaikan kekecewaannya seusai laga. Ia menyebut performa timnya dalam pertandingan ini sebagai bodoh dan mengkritik keputusan-keputusan buruk yang diambil oleh para pemain Man City alias rekan-rekan setimnya. Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, gelandang asal Portugal itu mengatakan, "Kami sepenuhnya pantas mendapatkan apa yang terjadi karena di level ini, jika itu hanya 1 atau 2 pertandingan, Anda bisa bilang mereka sedang beruntung atau tidak. Tapi, jika sudah 10 pertandingan, ini bukan soal keberuntungan. Jika di menit ke-87 sebuah derby Anda unggul 1-0, mendapat tendangan sudut untuk tim Anda, dan bola malah berakhir dengan penalti untuk mereka, my friend, jika Anda membuat keputusan bodoh seperti itu dengan waktu tersisa 3 atau 4 menit, Anda pantas membayar harga untuk itu." Silva menekankan bahwa sebelum menit ke-86, hanya ada satu tim yang tampak bisa memenangkan pertandingan. Namun, kekalahan ini bukan kejadian yang terisolasi, melainkan cerminan dari tren buruk mereka dalam beberapa pertandingan terakhir. "Kami harus melihat diri kami sendiri. Ini bukan tentang, oh, kami bermain bagus dan hanya kurang beruntung. Tidak, ini soal keputusan yang Anda ambil. Hari ini, di menit-menit terakhir, kami bermain seperti anak-anak U15 dan Anda harus membayar akibatnya. Di level ini, tidak ada alasan untuk itu. Jadi, kami pantas mendapatkan apa yang terjadi." Ketika ditanya tentang rekan setimnya, Matheus Nunes, yang menjadi penyebab penalti yang membuat Man United menyamakan skor, Silva menolak menyalahkan satu individu. Ia menyoroti masalah kolektif dalam tim. "Ini bukan soal 1 atau 2 pemain. Ketika hal seperti ini terjadi dalam 10 pertandingan, ini soal kami sebagai tim. Tetapi, tentu saja, masing-masing dari kami secara individu harus melihat diri sendiri dan bertanya apa yang bisa dilakukan lebih baik," imbu gelandang asal Portugal ini. Paul Pogba, mantan gelandang Manchester United, mulai memberikan isyarat mengenai masa depannya di dunia sepak bola. Setelah meninggalkan Juventus bulan lalu, pemain berusia 31 tahun itu kini tengah bersiap kembali ke lapangan pada Maret mendatang. Hal ini dimungkinkan setelah hukumannya yang awalnya larangan bermain 4 tahun karena doping berhasil dikurangi menjadi 18 bulan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga. Sejumlah klub besar dikabarkan menjadi tujuan potensial bagi Pogba, termasuk Marseille di Ligue 1, Inter Miami di Major League Soccer, dan klub dari Liga Pro Saudi. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang diumumkan terkait langkah selanjutnya dalam kariernya. Gelandang Marseille sekaligus rekan Pogba di timnas Prancis dan mantan rekan setimnya di Juventus, Adrien Rabiot, sebelumnya menyarankan agar Pogba bergabung dengan klubnya. Rabiot berpendapat bahwa jika Pogba bisa memulihkan kondisi fisiknya sepenuhnya dan kembali ke performa terbaiknya, dia masih memiliki kualitas sebagai pemain hebat. Menurut Rabiot, Pogba tetaplah gelandang berbakat yang dapat memberikan dampak besar di Ligue 1. Spekulasi mengenai masa depan Pogba semakin memanas setelah unggahan Instagramnya pada Jumat malam. Dalam unggahan tersebut, Pogba menggunakan beberapa emoji, termasuk jam pasir, wajah dengan mulut bersleting, dan wajah mengedipkan mata, yang membuat para fans sepak bola berspekulasi bahwa pengumuman besar tentang klub barunya akan segera tiba.
Pogba sendiri terakhir kali bermain dalam pertandingan kompetitif pada September tahun lalu sebelum diskors sementara karena kasus doping. Kehadirannya di lapangan tentu menjadi hal yang ditunggu-tunggu, mengingat perannya yang signifikan sebagai gelandang kreatif dengan kemampuan unik. Di tengah berbagai spekulasi, mantan penyerang Manchester United, Louis Saha, menyebut adanya kemungkinan Pogba akan berlatih kembali bersama skuad Setan Merah pada tahun baru. Menurut Saha, tawaran untuk berlatih dengan tim asuhan Ruben Amorim tersebut bisa menjadi langkah penting bagi Pogba untuk mengembalikan performanya ke level tertinggi. Saha juga menilai bahwa Pogba memiliki kualitas unik sebagai gelandang box-to-box, sesuatu yang dianggapnya sedang kurang di lini tengah Manchester United saat ini yang kurang kreativitas. Jika benar Pogba diberi kesempatan untuk berlatih bersama tim lamanya, hal itu diyakini dapat menjadi momen penting untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Manchester United akan mempertimbangkan tawaran untuk Marcus Rashford musim dingin ini. Setan Merah siap menguangkan talenta lokal mereka untuk membebaskan dana bagi area lain dalam tim. Menurut The Mail, MU bersedia menjual Rashford dengan biaya sekitar 40 juta pound. Penyerang itu menerima gaji sebesar 325.000 pound per minggu, yang telah dikurangi musim ini karena klub tersebut tidak ikut dalam Liga Champions. Meski begitu, Rashford akan berada di luar jangkauan sebagian besar klub di Eropa dengan gaji sebesar itu. Manchester United bahkan akan mempertimbangkan untuk menjual Kobbie Mainoo atau Alejandro Garnacho, jika mereka tidak dapat menemukan pembeli untuk Rashford. Marcus Rashford mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan awalnya di bawah asuhan pelatih asal Portugal itu setelah 18 bulan terpuruk. Manajer MU, Amorim merasa masih banyak yang bisa dilakukan oleh sang penyerang, yang mencetak 34 gol untuk klub dan negaranya pada musim tahun 2022-23, dan berkata setelah 2 golnya melawan Everton. Manchester United baru sadar Lisandro Martinez bukan bek Liga Premier Inggris, siap dengarkan tawaran Real Madrid. 2024-25 akan jadi musim terakhir bagi Lisandro. MU diyakini bersiap menjual bek mungil itu di bursa transfer berikutnya. Manchester United dikabarkan bersiap untuk menguangkan Lisandro Martinez pada 2025 mendatang. Demikian klaim dari Talksport. The Red Devils disebut merasa sudah tak lagi membutuhkan jasa ex-defender Ajax tersebut dan tampaknya mulai menyadari bahwa yang bersangkutan bukan tipikal bek Liga Premier Inggris. Sebagaimana diberitakan Talksport, pihak Man United kini terbuka dengan berbagai tawaran dari klub peminat Lisandro ketika bursa transfer dibuka. Real Madrid disebut-sebut tertarik meminang pemain mungil Argentina tersebut pada musim depan. Bila jawara La Liga Spanyol ini benar-benar mengajukan tawaran resmi, Man United akan dengan sangat senang hati mengevaluasinya. Madrid hendak memulangkan Theo, tapi MU mengganggu usaha tersebut. Real Madrid mengeksplorasi potensi memulangkan wingback AC Milan Theo Hernandez. Agen sang pemain, Manuel Garcia Quilon, mengakui bahwa Rossoneri sampai saat ini masih menunda pembicaraan kontrak baru untuk kliennya tersebut. Sontak hal ini pun memunculkan ragam spekulasi. Teranyar, pemain internasional Prancis itu pun dihubungkan dengan Manchester United jelang tahun baru. Menurut calciomercato.com, raksasa Inggris itu tertarik untuk mendapatkan jasa Hernandez. Namun, mereka dipastikan akan bersaing sengit dengan Los Blancos, yang juga tak kalah serius mendapatkan kembali jasa bekas binaannya dulu. Untuk diketahui, Hernandez pernah berseragam Madrid di awal-awal dia merintis karir sepak bolanya.